Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa maulah wa ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kesehatan di malam ke-24, Masya Allah ya. Kita sangat bersyukur kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, sedikit tentang zakat fitrah karena ini kewajiban juga. Jadi bulan Ramadan itu diawali dengan puasa wajib, diakhiri juga dengan zakat fitrah nanti, kemudian sholat id. Ya. Zakat fitrahnya yang wajib, sholat idnya justru sunnah muakkadah. Jemaah yang dirahmati Allah, datang hadis dari Ibnu Abbas tentang zakat fitrah. Faradhu Rasulullah, ini tentang tujuan zakat fitrah, untuk apa dan diberikan kepada siapa. Jadi kalau bertanya zakat fitrah itu untuk apa, tujuannya, diberikan kepada siapa, kapan waktunya. Faradhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Tujuannya apa? Tuthar atau membersihkan lisoim, bagi orang yang berpuasa, dari anil lahwi. Lahwi itu ucapan yang sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Barangkali selama puasa kita ini keluar dari mulut kita hal yang sia-sia, keluar dari perbuatan kita hal yang sia-sia. Dengan zakat fitrah ditutup, disempurnakan. Yang kedua, anil rafas, dari perbuatan atau perkataan yang apa rafas itu? Kalau orang bilang saru, orang Jawa, atau kalau bahasa Indonesianya kotor, tapi dari sisi perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. Karena tidak kita dipenuhi dengan dosa. Ya, puasa-puasa juga terkadang tidak terkendali, berbuat kemaksiatan. Nah, itu ditutup dengan zakat fitrah. Zakat artinya membersihkan fitrah jiwa. Jadi membersihkan jiwa, Bapak Ibu sekalian. Maka zakat dikeluarkan terutama bapak yang punya tanggungan, bapak-bapak dan keluarganya. Ya. Anak kecil yang nggak puasa juga zakat fitrah. Kenapa? Karena tujuan zakat fitrah tidak hanya membersihkan jiwa dari lahwi dan rafas tadi, tapi juga untuk tut'am atau memberikan makan orang miskin. Ya. Jadi tujuannya biar pada hari raya orang-orang miskin itu juga sama-sama berhari raya. Jangan sampai hari raya hanya untuk orang yang kaya, yang punya. Ya. Lah bagaimana caranya? Di Al-Jihad ini kan sistemnya dikumpulkan dengan panitia, maka bisa didahulukan. Tapi distribusinya nanti belakangan, H-3 atau H-2. Yang paling utama pas hari raya subuh itu sampai sholat itu yang paling utama. Kenapa? Karena tujuannya biar gak habis. Orang fakir miskin biar gak habis ya. Kalau diberikan H-7, H-10 udah habis duluan. Ya. Makanya walaupun dapat berapa Pak di sini? 3 kilo atau 2,5? 3,5 liter, berarti 3 kiloan lah ya. Lah 3 kilo ya. Kalau uang ada terima uang. Ya ini jangan salah paham Bapak Ibu sekalian ya. Zakat itu kalau di zaman Nabi gak ada uang. Jadi bahan pokok kalau nggak kurma ya gandum. Satu sok itu 4 begini. Jadi orang dewasa 4 kali. Kalau beras ya 4 kali ya. Kemudian oleh ulama ya, kemudian dikonversi menjadi 3 liter atau 2,5 kilo.
Kalau diuangkan nggak tahu berapa, mungkin 50 atau 40 ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Lah, yang penting distribusinya. Jangan sampai diberikan jauh-jauh hari, karena nanti habis. Lah sebaiknya mengikuti pendapat imam madhab. Di antara 4 imam madhab hanya 1 yang menguatkan, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi. Yang lain semuanya bahan pokok. Maka kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti A'immatul Arba'ah, imam madhab ini, ya gak ada masalah. Jadi bahan pokok dan uang, sehingga bahan pokok dimasak, uang untuk beli lauk. Jangan sampai dikasih bahan pokok gak punya uang, nanti makan gimana ya? Makan beras doang, ya nasi doang, ya. Jadi mudah-mudahan itu panitia nanti bisa diatur lah bagaimana. Jadi itu syariat Islam, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentang zakat fitrah ini, ya sekali lagi zakat fitrah itu penyempurna puasa dan sedekah bagi yang nggak puasa. Kan Bapak kita mungkin sudah tua, nggak kuat puasa, nah itu ada memberikan sedekah kepada orang miskin. Jadi penggantinya itu, atau mungkin orang yang kerjanya berat terlalu di tempat yang tidak mungkin berpuasa, itu juga bisa ya. Jadi bagi orang yang nggak puasa memberi makan fakir miskin, dan bagi yang berpuasa dengan zakat fitrah. Kemudian kalau terkait dengan dalil di surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara, ada 8 golongan, wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati wal gharimin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bi sabil. 8 golongan itu untuk zakat mal, bukan zakat fitrah. Jadi jelas ya. Nah amil dapat karena panitia. Di zakat fitrah kan ada panitia, tapi lebih diutamakan fakir miskin. Mudah-mudahan yang singkat ini diberi keberkahan oleh Allah. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.